Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang buah-buah Roh Kudus. Kita masuk sekarang buah-buah Roh Kudus yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Ada 9 buah-buah Roh Kudus yang kita sudah pelajari, sudah 6. Sekarang masuk ketujuh, yaitu kesetiaan. Firman Tuhan berkata begini, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia, itu Tuhan, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan kita Yesus itu sudah setia. Kita melihat waktu Dia di kayu salib, ditangkap di Taman Getsemani habis perjamuan kudus dengan murid-murid. Waktu Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi yang disewa oleh imam-imam dan ahli Taurat, orang Farisi, yang menangkap itu dengan rombongan roboh semua. Tapi waktu Yesus berkata, kalian menangkap aku seperti penjahat. Malahan Yesus Tuhan kita baik, penuh kasih, menyelamatkan manusia, mengajar manusia supaya selamat, diberkati, disembuhkan, banyak mujizat. Tapi orang Farisi ahli Taurat yang menutup hatinya, yang degil, yang bebal, tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mereka menangkap Yesus. Karena sudah waktunya selesai tugasnya Yesus dalam dunia, 3,5 tahun. Jadi malam itu juga ditangkap Yesus, datang Yudas mencium pura-pura. Yudas salah satu murid, dan mencium Yesus dengan pura-pura. Dan orang itu berjatuhan semua. Tapi waktu Yesus berkata, tangkaplah aku, maka waktu Yesus sudah menyerahkan dirinya ditangkap, maka mereka tidak jatuh lagi yang mau menangkap itu. Ditangkap oleh Yesus, diikat, dan langsung dipukuli, dipakai mahkota duri di kepala. Dan Yesus tidak berontak, karena sudah Nabi Yesaya bernubuat, Yesus itu diumpamakan seperti domba yang mau dibawa ke pembantaian. Artinya domba yang kelu, katanya, kelu yang bisu, tidak memberontak, biarpun sudah tahu mau dipotong, disembelih, dikorbankan, tapi dia tunduk. Demikian juga Yesus, dia tunduk karena itu sudah perintah Bapa dari sorga. Karena sudah tertulis oleh nubuat nabi-nabi bahwa dia harus mati dan bangkit hari ketiga. Kesetiaan Yesus itu harus menjadi kesetiaan kita juga. Kenapa Yesus setia? Karena sudah ditulis, sudah dibuatkan. Dia lahir ke dalam dunia untuk mengajar 3,5 tahun, menyelamatkan manusia, memberkati manusia, menyembuhkan orang penyakit, banyak mujizat terjadi, dan dia harus mati, dan dia harus bangkit hari ketiga. Jadi demikian juga saudara dan saya. Kenapa kita setia? Karena kita tahu Tuhan kita, guru kita udah setia. Jadi kita murid-muridnya harus menurut guru kita, Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus menulis ini di Timotius, karena Rasul Paulus juga setia. Kenapa kita setia? Karena melalui Yesuslah kita diselamatkan, masuk surga bahagia selama-lamanya. Aturannya akibat dosa keturunan Adam dan Hawa, kita harus disiksa, masuk neraka, dihukum selama-lamanya. Tetapi karena ada datang Yesus, memberikan contoh dan teladan, menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan kita, maka dia setia kepada perintah Bapa, maka kita pun harus setia. Karena hanya Yesuslah kita selamat, karena hanya Yesuslah penyakit kita disembuhkan, karena nama Yesuslah kita diberkati. Banyak dalam dunia ini diberkati jasmani, tapi tidak menikmati. Tapi kita, karena kebaikan Yesus, kesetiaan Yesus, kita menerima berkat apapun yang kita terima, tapi kita menikmatinya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya maka kita disuruh harus setia. Dan juga firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 103 ayat 17, berkata begini. Mazmur pasal 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi Tuhan itu setia sampai mati di kayu salib. Dan bagi kita, kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Jadi bukan hanya sampai di kayu salib,
Yesus bangkit, dia tetap setia memberkati kita. Yesus naik ke surga, dia tetap setia menurunkan penggantinya, itu Roh Kudus. Dan nanti sudah Roh Kudus memimpin kita, setia juga sampai ke surga. Selama-lamanya lagi. Jadi bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, selama-lamanya. Banyak orang menulis 1.000.000 kasih. Dibatasi 1.000.000 kasih. Sedangkan firman Tuhan berkata, kasihnya Tuhan itu diumpamakan seperti dalamnya laut. Kita nggak bisa mengukur dalamnya laut. Setingginya bumi dengan langit. Itu yang bisa digambarkan, yang dapat pikiran manusia. Tidak bisa kita ukur dari bumi ke langit. Seujung bumi ke ujung bumi kita nggak bisa ukur. Itu kasih Tuhan yang diumpamakan Rasul Paulus di Efesus pasal 3. Apalagi kalau orang bilang 1.000.000, terlampau kecil bagi Tuhan. Jadi dari selama-lamanya. Jadi jangan kita batasi kesetiaan Tuhan, kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu kepada kita, kasih setianya itu sudah dikasih, setia lagi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya sebelum kita pun lahir, kita sudah dikasihi, sudah setia. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 1, sebelum ada dunia, kita sudah direncanakan Tuhan, sudah dijadikan Tuhan. Coba kita bayangkan. Itulah hebatnya kasihnya Tuhan itu. Jadi kita mau mengerti firman ini dari roh. Kalau kita mulai berbicara dengan daging, kita tidak mengerti firman ini. Tapi kalau kita sudah berbicara dari roh, hidup baru, dipimpin Roh Kudus, kita akan mengerti. Jadi sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, apapun masalah persoalanmu, setialah datang kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu selama-lamanya. Tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Banyak kita lihat contoh, seperti Abraham. Bagaimana janji Allah kepada Abraham sesudah dia keluar dari Ur Kasdim, sehingga Tuhan berjanji bahwa keturunan seperti bintang. Setahun ditunggu oleh Abraham, janjinya belum. 2 tahun, 3 tahun, sampai 25 tahun. Coba kita lihat. Jadi Abraham tetap setia, karena tidak mungkin Allahnya itu bohong. Cuma diuji memang dengan kesabaran Abraham. Tapi kita tahu, biasanya kalau agak lama kita tunggu janji Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik. Dan di dalam ujian itu, supaya kita makin intim dengan Tuhan. Makin intim, makin dekat, makin berseru kepada Tuhan. Bukan makin jauh. Memang banyak orang kadang-kadang, kalau sudah 1 tahun, 2 tahun tidak sabar lagi, sehingga jadi lemah imannya. Jadi pergi ke yang lain. Pergi kepada normal, pergi kepada manusia. Tidak sabar, malah banyak contoh dalam Alkitab. Abraham sabar sampai hampir umur 100 tahun. Baru digenapilah janjinya Tuhan yang setia itu, yaitu Ishak. Tapi kita ingat, Ishak itu adalah tokoh beriman. Kita lihat, anak perjanjian. Maka tidak heran kalau Tuhan kita itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi luar biasa. Orang percaya, bapak beriman. Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tidak pernah terlambat. Biarpun Sarah sudah tua, sampai hampir 90 tahun. Tapi tetap Tuhan berikan keturunan mereka. Demikian juga kita lihat contoh yang lain. Seperti Ayub. Kita melihat begitu penderitaannya. Semua anaknya mati, meninggal dunia. Harta bendanya habis semua. Dan kemudian hamba-hamba itu putar balik firman. Jangan-jangan engkau menggunakan uang katanya. Karena dia baik membantu orang. Malah dia bukan terima bunga. Hanya karena ikhlas kebaikannya. Kemudian istri pun bahkan melawan Ayub. Tapi Ayub tetap setia. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu baik. Allah itu baik. Aku lahir tidak mau bawa duit, bawa pakaian, bawa apapun. Aku juga kembali kepada Tuhanku. Juga tidak bawa apa-apa. Hanya bawa iman, hati yang tulus. Iman dengan perbuatan, dengan kasih Kristus. Saudara-saudaraku, cukup banyak kesaksian-kesaksian dalam Alkitab yang kita lihat. Sampai mereka setia, sampai mati. Kita melihat rasul-rasul. Bagaimana aniaya kepada Rasul Petrus. Sampai dia setia, masuk penjara, keluar penjara. Dipukul, dicambuk. Sampai dia disalib menurut sejarah gereja. Kepalanya ke bawah. Aku tidak berlayak seperti guruku. Kepalanya ke atas, tapi aku ke bawah. Itu karena gerakan Roh Kudus. Bukan emosi. Rasul Paulus juga setia, dia dipukul, dicambuk karena beritakan Injil. Tapi tetap setia dia beritakan Injil.
Kita melihat Yohanes Rasul, sampai dia dipukul, dicambuk, memberitakan Injil, berani. Sampai menurut sejarah, digoreng, minyak yang sudah dipanasi berapa kali, tapi tetap dia setia memberitakan nama Yesus. Sampai memberikan nyawa terakhir, sampai dia dibuang ke Pulau Patmos yang tidak ada makan minum, supaya dia mati pelan-pelan di sana. Tapi justru Tuhan hadir. Itulah menerima wahyu yang kita pelajari dalam wahyu. Dia sudah melihat sorga, malah belum waktunya. Tapi dia tahu dalam wahyu itu dari Tuhan, bahwa sorga akan datang nanti yang kita mau tempati. 4 persegi, lebar sama panjang, sama. Dan lantainya emas yang murni, yang kekal, luar biasa. Jadi sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara kesalahan Tuhan, mari kita setia melakukan firman Allah, setia beribadah, setia berdoa, setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Korintus, orang kikir, orang pelit tidak bisa masuk surga. Jadi kita disuruh Tuhan, kalau kita diberkati, memberkati orang lain juga. Dalam ucapan, dalam perbuatan. Jadi kita mengetahui sebagai contoh orang-orang pegawai negeri, pegawai swasta, kenapa mereka setia? Biarpun ada banjir, biarpun ada virus corona, biarpun ada macam-macam, mereka tetap setia. Karena mereka makan hidup dari pekerjaan itu, gajinya. Jadi itu baru sementara hidup dalam dunia. Berapa tahun kita hidup dalam dunia? Banyak kita lihat contoh lah. Tapi kalau Tuhan kita hidup bahagia selama-lamanya di sorga, tidak ada gambarannya di dalam dunia. Di dalam dunia pun kita diberkati, dicukupi. Bahkan kita jadi terang, jadi garam, menjadi air anggur yang manis. Air anggur yang pertama sudah manis di Kana, dan anggur yang kedua lebih manis lagi. Kita pun yang ikut Tuhan, kalau kita setia, makin manis hidup kita, ucapan kita, berkat Tuhan pun makin manis kita nikmati dari Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Jadi sampai langkah umur kita, biarpun tua umur, tapi Tuhan memberkati. Seperti Ishak, dia sudah tua, sudah rabun. Dia tidak mengenal lagi anaknya Yakub dan Esau. Tapi karena dia berjanji memberkati anaknya kalau diberikan makan minum, sehingga datanglah Yakub lebih cepat daripada Esau. Dan tetap biarpun suaranya suara Yakub, tapi didekatkan Yakub ke ayahnya Ishak dan berbulu dan tetap diberkati. Jadi sebab itulah, saudara-saudara kasih Tuhan, tubuh kita waktu sudah umur tua bisa mungkin agak lemah, tapi roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita setia, jadi kita harus setia. Dalam Wahyu pasal 2 berkata, ayat 10, setialah sampai mati. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 25, setiap perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi Tuhan bekerja dimulai dari kecil dulu. Dan kalau sudah besar nanti, tetap kita dengan rendah hati, setia dan taat, melakukan firman Tuhan, bila nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Amin.